Dari riset gua ya, ketika orang datang ketemu dengan satu orang yang jago tuh seperti dulu Nurdin M tuh 2 jam men, lu jadi pengantin. Hanya untuk menanamkan keyakinan kepada lo bahwa surga itu ada dengan lu membunuh diri lu, dengan lu membom diri lu. Itu 2 jam men. Gue juga nggak paham ya dianggap mengglorifikasi kepolisian ya. Karena gue mengangkat kisah ini dari kisah atau real story, kejadian nyata yang terjadi di tahun 2018. Gue nggak ada niat sama sekali. Gue pengen menceritakan sebenarnya kehidupan dan kematian di film itu. Oke, welcome to Total Politik. Kok Total Politik? 2045 TV plus. Plus bos. Ya, sudah bersama kita Dit, siapa Dit? The Great Deddy Siregar. Deddy Siregar, Markimo. Mari kita bongkar film Sayap Patah. Orang yang paling dibenci. Bang Den. Oke Bang. Polisi lagi dapat sorotan, lagi jadi kayaknya ini di zaman-zaman polarisasi ini justru malah kepolisian yang menyatukan kita, Bang. Kayaknya nggak ada kadron, nggak ada cebong di warung kopi ini kasusnya ngomongin polisi semua. Di jalan juga nggak ada kan, sama-sama ditilang. Oke. Nah, Bang, ini kita bicara sayap-sayap patah aja, Bang. Iya, ini fokus aja nih produk karyanya Bang Iya, Denny. kita bicara karya aja di sini. Lu boleh nggak suka sama Bang Denny, lu boleh anti sama Bang Denny, silahkan nyampah di medsos saja. Silakan. Di kolom komentar Puji silakan. dan maki-maki di kolom komentar. Lo kalau ngundang gue itu pasti komentarnya ada sambu. Bang, katanya bioskop pada kosong tuh Bang, di Twitter lu ladenin orang-orang tuh Ya film. nggak apa-apa lah. Gue pikir orang biarkan onani lah dengan kebenciannya mereka kan gitu kan. Yang tetap aja apa ya, buat gue itu adalah bagian daripada marketing aja. Gue diamin aja. Faktanya gimana faktanya? Alhamdulillah ya sekarang sudah 200.000 lebih. Wow. Ke 5, ke 6. Dan gue juga nggak mau seperti film lain gitu ya. Udah sekian. Karena itu akan mematikan mimpi basahnya orang-orang yang benci. Biar kasih harapan mereka bahwa film ini ada kemungkinan akan anjlok, akan tidak ditonton gitu Bang ya. Tetap kasih asa itu Bang. Termasuk gua berdua sama Budi waktu ke bioskop kemarin. Ayolah kita nonton lah hari pertama ini. Siapa tahu besok udah turun nih. Biar ada bahan ngobrol sama Bang Denny. Iya, seberapa tahan nih sama breaking news Sambo nih kan. Itu memang ngeri itu pada waktu. Kan gini, orang-orang tuh nganggap bahwa film gue itu Sayap Patah itu bagian daripada pengalihan isu Atau bilas dosa Bang ya. ya atau bilas dosa lah. Pengalihan isu yang paling banyak. Dan ini koordinir oleh kepolisian. Lah kan bikin film itu kan nggak sebulan 2 bulan, ya kan. Gue udah bikin film itu pada waktu pandemi. 2019 gue udah rencanain, 2020 kita mulai ini, 2021 baru 2022 lah kita bisa tayang. Kan gila. Tanggal 18 Agustus aja itu sebenarnya jauh sebelum peristiwa Sambo itu muncul kan udah gue dipasang di situ. Nah, kapan tentukan hari screening pertamanya, premiernya itu 18 Agustus itu kapan Bang? Penentuan tanggalnya dulu. Penentuannya. Penentuan tanggal tuh biasanya udah sampai sebulan lah. Artinya belum ada tanda-tanda sambo-samboan Kita ya, juga Bang? nggak ngerti kok ada peristiwa itu kok. Jujur kita nggak ngerti. Terus tiba-tiba kita premier, terus tiba-tiba screening ya kan. Nah, muncullah kasus Sambo. Ya mau gimana lagi? Ya, kan nggak mungkin gue gara-gara peristiwa Sambo terus kemudian gue tarik tanggal edarnya kan tanggal 18 Agustus. Repot Udah, lagi ya. Jalan aja lah. Tapi seberapa punya dampak Bang? Apa yang terjadi sama kepolisian terutama Sambo ini terhadap film lo? Secara substansi, secara penonton dan secara image lah ya. Persepsi. Nah ini menarik nih. Jadi kasus Sambo. Jadi ini double negatif kemarin itu ya. Kasus Ferdi Sambo, produsernya Denny Siregar, buzzer RP kan gitu kan. Banyak banget ya. Musuh umat bos. Musuh umat ya toh. Sehingga membuat banyak para pelaku di dunia film ini agak menghindar gitu loh. Takut ketika mereka harus bersinggungan dengan itu. Bahkan boleh gue bilang hari pertama Kamis itu gue cuma dikasih layar dikit kok sama para bioskop. Layar dibandingkan gue punya satu film ya anak muda yang dikasih layar banyak banget. Ya kan. Cuman seperti yang premier di hari yang sama. Yang premier di hari yang sama, sama-sama tanggal 18. Gue dikasih bioskop dikit banget.
ada seperti ketidakpercayaan, cuman gue pikir ya ini mungkin lebih kepada ketakutan ya, bahwa film ini nanti akan anjlok karena kasus Verdi Sambo. Nah, tapi seperti Rudi Sudjarwo bilang, film itu akan berbicara dengan bahasanya sendiri. Ya. Kalau dia bagus, orang akan datang. Kalau dia jelek, mau lu promosikan dengan miliaran, puluhan miliar rupiah juga, hasilnya nggak akan sepadan. Dan ternyata besoknya hari Jumat berbalik, men. Ya kan? Di hari kedua nih bang. Di hari kedua. Karena di hari pertama gue sama Ari langsung nonton dari tanggal 18 dan memang nggak terlalu banyak bioskopnya pertama. Bang. Yang kedua bioskopnya juga kalau boleh dibilang tier 2 mall lah, gitu. Ya, tiba-tiba seperti misalnya Plaza Senayan. Plaza Senayan ini kan jarang dikunjungin orang pada waktu pemutaran film nasional. Kalau film Spider-Man, Marvel tuh oke lah ya. Tapi tiba-tiba ditaruh di Plaza Senayan dan penuh terus Plaza Senayan. Sehingga akhirnya kemudian dibuka lagi layarnya kan. Dan sekarang kalau nggak salah hampir seluruh layar bioskop di Indonesia itu udah dibuka buat Sep Sepata. Ya. Ini karena pemainnya kali bang. Karena No. Iya. Banyak yang bilang gini, wah gila Bang Densi ini udah jaminan mutu nih. Kalau bola itu lu rekrut aja Ronaldo sama Messi menang tuh tim lu. Ini Ariel Tatum sama Nicolas Saputra nih lu dapet lah market muda. Orang sampai sekarang aja di dekat teknik UI itu ada warteg Nicolas orang di situ bang. Kotel efeknya Nicolas Saputra. Warteg Cinta namanya. Sebagai magnet oke lah, ya kan. Tapi sebagai magnet orang datang oke lah. Tapi ketika orang datang, terus kemudian misalnya warung makan gitu ya. Terus orang dengar suara, dengar ininya. Oh, ada sini. Oke, datang makan. Itu kan tergantung masakan lu enak apa enggak. Nah, ketika mereka datang, mereka nangis di dalam bioskop itu, mereka cerita. Sedih loh filmnya anjir. Gua nggak pernah tuh namanya nangis kan di bioskop. Ya kan. Nah, ini yang berpengaruh sehingga kemudian mereka bercerita lagi kepada 2-3 orang kawannya. Nah, lama-lama kemudian terjadi gerakan-gerakan untuk bisa merasakan sensasi di dalam bioskop. Habis takut-takutan gitu ya, sesudah nonton Pengabdi Setan, mereka pengen nangis-nangisan dengan Sep Sepata. Iya. Bahkan pembenci lu dan pembenci film lu ini juga akhirnya terpaksa menonton juga untuk membuktikan bahwa ya enggak. Kan untuk membuktikan film ini jelek dalam persepsi mereka harus ditonton juga, Ri. Iya, walaupun memang kalau aktingnya Nicolas dan Ariel Tatum udah standar, udah pasti bagus lah ya. Betul. Udah pasti bagus, tapi memang pasti bagus saja kan nggak cukup untuk menggerakkan orang gitu. Betul. Kalau kita cuma bergantung sama Ariel sama Nicolas juga film ini enggak. Filmnya Nico juga banyak yang nggak jalan kan gitu kan. Filmnya Ariel juga banyak yang nggak jalan kan gitu kan. Tetapi ketika treatmentnya bagus, ya kan, ceritanya bagus, apalagi ditambah Rudi itu udah seperti chef yang sangat pengalaman di bidang. Rudi Sudjarwo nih Bang. Ada apa dengan cinta ya? Ada apa dengan cinta. Gue terus terang tuh ngefans banget sama Rudi dengan Ada Apa Dengan Cinta. Film-film lainnya gue nggak ngefans sama dia. Cuman buat gue nih Rudi ini gila. Ada Apa Dengan Cinta tuh menjadi legend banget di kepala gue ya. Pemilihan dramanya, pembangunan dramanya itu jago banget. Makanya ketika yang satu apa yang dua? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua itu bukan Rudi. Yang apa kamu jahat itu kamu jahat. Itu yang kedua. Itu yang pertama dong. Yang kedua itu. Yang kedua ya. Oh iya benar. Yang pertama yang ke bandara, Bu. Iya. Betul. Mas Niko ini kan. Umur 2 tahun dia Bang waktu itu. Lu tahu Gito Rolis enggak? Main itu di situ. Jual buku di Kuitang. Jual buku di Kuitang. Iya. Nah, tapi Rudi kenapa proses pemilihan Rudi Sudjarwo di Bang? Ini kan penting juga nih. Karena ini film tentang polisi dan Rudi Sudjarwo sendiri ternyata juga anak polisi. Iya. Jadi dulu awal-awalnya bukan Rudi sebenarnya. Ada orang lain. Ada beberapa sutradara ya kan, karena ada beberapa video klip mereka ya kan dipertontonkan. Cuman kok gue nggak pas ya, karena bukan film laga yang gue inginkan, tapi film drama. Nah menariknya ketika ketemu sama Rudi kalau nggak salah pada waktu itu habis sakit dia habis sakit lama, dia udah nggak bikin film lama, terus tiba-tiba dia pengen bikin film, dia diantarkan sama teman gua ke gua. Nah, ketika gua cerita nih tentang peristiwa Makobrimob, Rudi tiba-tiba ngomong, ini film gua film gua. Ya, gue kaget ngeliat dia punya ini apa namanya passion ya kan di situ yang mendesak gue supaya gue nih ya kan. Gue awalnya gue pikir itu karena lu nggak punya kerjaan aja nih kan gitu kan. Gue pikir kan gitu. Cari job bro. Cari job. Tapi ketika gue dengar ceritanya dia, gue baru sadar kenapa dia akhirnya memaksa gue untuk film ini. Kenapa Bang? Gimana Bang? Rudi ini punya story behindnya ya. Rudi ini punya peristiwa waktu masa kecil, waktu masa remaja dia dipaksa masuk kepolisian oleh
almarhum ayahnya yang mantan Kapolri, Jenderal Anton Sujarwo ya Jenderal Bang. Anton Sujarwo, ya kan, yang biasa lah kalau seorang polisi atau angkatan pun pengen anaknya juga jadi seperti dia kan gitu kan. Dan Rudy bukan tipikal seperti itu. Dia berontak. Dia seniman lah ya. Dia seniman, dia gondrong, rambutnya sepantat gitu kan ya. Wah, dia segala macam lah, pokoknya main band, pokoknya gua nggak mau jadi polisi, gua pengen jadi orang bebas gitu ya. Nah, ketika ayahnya meninggal itu berbekas banget buat dia. Dia belum berbuat sesuatu buat ayahnya. Jadi ketika film Sayap-Sayap Pasrah ini selesai, dia kabarnya itu ya datang ke kuburan ayahnya, terus bilang, "Pak, saya sudah jadi polisi, tapi bukan jadi anggota." Dan itu seperti balas dendam, men. Balas dendam positif ya. Ya, itu Rudy. Dan bapaknya Brimob kan waktu itu. Ya, bapaknya Brimob. Ya. Jadi kenapa film ini seperti punya soul yang dalam ya terhadap polisi ya? Karena Rudy mungkin dari kecil tuh dia melihat dengan mata kepalanya sendiri itu ibunya sama ayahnya ya kan, dialog tentang permasalahan-permasalahan di dalam polisi ya kayak gitu. Dan itu muncul di dalam Sayap-Sayap Patah. Ada dialognya yang masuk Bang, salah satunya. Iya, seperti inilah. Aku tidak tahu aku sediakan apa, selimut atau kain kafan itu kan dalam banget. Karena memang polisi nggak pernah pulang, nggak pernah pasti pulang gitu-gitu kan. Jadi gue nggak tahu kan, sehingga pada akhirnya orang menjadi ikhlas. Yang gue baru tahu juga bahwa ternyata sebelum seorang wanita itu menjadi istri seorang polisi, dia harus disidang dulu nih. Sidang itu adalah, benarkah kamu siap ketika suamimu nanti datang dengan menang atau datang dengan tinggal kenangan, kan gitu tuh. Dan itu digambarkan Rudy dengan cantik banget ya. Ketika Ariel Tatum dia takziah gitu ya. Takziah ya namanya ya. Takziah ke yang meninggal itu ya. Terus kemudian si istrinya si Ridwan kalau gitu ya, dan meluk si Ariel Tatum. Ya. Katanya aku kira aku siap. Aku kira aku siap, men. Gue masih inget tuh dialog. Ya. Aku kira aku siap, itu dalam banget sebenarnya. Oh, iya. Dan kalau bukan seorang anak polisi, nggak mungkin bisa menggambarkan dengan dalam seperti itu. Ya, cerita itu. Memang drama banget sih filmnya. Ya memang drama dan di kanan kiri gue juga, kalau Ari sih nggak nangis ya. Di bawah gue tuh ada terisak-isak gitu. Enggak, gue bukan nggak nangis Bang, tapi memang kurang ajar. Karena gue tahu lu kan, kurang ajar Bang Densi mikir kayak begini. Gue kan ngelihat film ini kan udah ngelihat sesuatu yang keluar dari tangan lu gitu loh Bang. Hancur nih Bang Densi bikin begini, naruh anak kecil lagi di situ. Nah kita coba masuk ke konten ya, Bang. Ini jawab lagi Bang. Ini di tengah kasus ini nggak spill film ya. Iya, nggak spill film. Anda nonton sendiri aja. Tapi kita jawab beberapa kontroversi yang menjadi pertanyaan publik juga. Di tengah kontroversi yang dihadapi polisi, ini dianggap terlalu mengglorifikasi kepolisian. Seberapa asli ceritanya dan seberapa betul memang polisi memang kenyataannya seperti itu? Gue juga nggak paham ya dianggap mengglorifikasi kepolisian ya. Karena gue mengangkat kisah ini dari kisah atau real story, kejadian nyata yang terjadi di tahun 2018. Ya kan. Gue juga pengen bikin satu lagi film yang dari institusi tertentu dengan cerita-cerita, dan itu bukan mengglorifikasi, bukan polisi ya, mungkin dari institusi angkatan laut, angkatan udara. Dan bukan berarti mengglorifikasi angkatan laut juga gitu ya. Tapi karena gue tertarik sama kisah nyatanya itu yang bisa jadi inspirasi gue untuk bikin film. Ya. Dan gue nggak ada niat sama sekali. Gue pengen menceritakan sebenarnya kehidupan dan kematian di film itu. Kalau misalnya ini tentang pelaku judi online misalnya, oke juga selama ceritanya menarik kan gitu kan. Nah kebetulan ini pada Densus kan gitu kan. Kenapa polisi dan kenapa Densus yang lu pilih jadi medium untuk menyampaikan pesan dan cerita ini? Sebenarnya bukan kenapa Densus ya. Gue lebih lihat kepada peristiwa di Makobrimob 2018. Gue kan pelaku sebenarnya, bukan pelaku di dalamnya. Gimana nih? Ya, jadi menarik ya. Pada waktu 2018 itu kan lu tahu kan gue di media sosial, ya kan. Nah, si para napinya itu sempet dia ngambil HP-nya si polisi, terus kemudian dia siaran langsung lewat Instagram pada waktu itu. Belum ada TikTok ya, Instagram. Wah, ayo kita datang gini. Datang ke sini merapat semua ke Makobrimob, dan datang loh itu orang-orang dari segala penjuru daerah. Datang merapat lone wolf itu. Ada yang bawa gunting, ada yang bawa obeng segala macam kan. Mereka duduk di warung-warung sebelah kan. Kisah nyata nih Bang ya. Kisah nyata. Dan gue perang pada waktu itu di media sosial untuk mendegradasi keberanian mereka tuh menjadi sebuah kekonyolan kan gitu kan. Penting gitu. Perang narasi ini penting.
Ya, jadi gue terlibat banget pada situasi itu dan gue berpikir suatu saat gue akan filmkan situasi ini, ya kan. Gue tahu tuh kisahnya ada yang meninggal dan ini menarik ya kan. Nah kebetulan ketika kemudian gue punya kesempatan ya gue filmkan lah. Jadi bukan kenapa ini harus densus gitu kan ya, kenapa ini harus apa, tapi memang peristiwanya menarik. Dan karena kaitannya sama posisi ideologis lu mungkin Bang selama ini. Nah itu menarik juga karena memang ini berbicara tentang terorisme ya kan, tentang radikalisme yang selama ini memang Lu perangi lah. Gua perangi ya, konsisten sejak tahun 2012 2011 gitu kan. Gua udah jalanin. Ini mungkin lebih kepada meluaskan medan perangnya aja buat gua. Ya kan, karena selama ini media sosial ya kan, ketika ada media film ya udah ayo kita di sana. Nah. Oke, story apa Bang yang mau lo angkat sebenarnya dari Sayap Patah ini? Secara tadi kan misinya adalah meluaskan medan perang lu terhadap brengsek-brengsek ini yang lu musuhi dari 2011 kan? Iya. Apa story yang mau lo angkat dan bagaimana cara lu mengemas sehingga medan perangnya ini bisa membunuh lawan-lawan lu di luar? Enggak, gua enggak ingin bunuh lawan-lawan. Terlalu Ya kan ekstrim. perang bos. Lu nanti dipotong, gua akhirnya jadi pembunuh. Enggak. Gua Membunuh keyakinan lah. Membunuh keyakinan, membunuh Benih-benih kredibilitas itu loh. dan Jadi kan gue dulu tuh penulis, gue menulis di Facebook. Lama-lama gue pikir tulisan gue itu tentang radikalisme, terorisme itu cuma dibaca orang usia 40 tahun ke atas. Padahal tuh Facebook begitu kan ya. Ya, Buya Syafi'i aja pernah ngutip lu dulu. Iya, Gua lihat iya. di Resonansi Iya, Republika iya. buat almarhum. Ya. Terus gue paksa diri gue untuk bikin podcast di YouTube. Kenapa? Karena usia 40 ke bawah nih gimana nih? Ya kan? Kan mereka terpapar nih, kan gitu kan. Gue paksa lah, gue masuk podcast YouTube. Padahal gue tuh penulis, gue biasa di belakang layar. Tiba-tiba gue dipaksa di depan, ya kan? Ya udah, akhirnya gue coba dan lumayan berhasil. Anak-anak umur 18 tahun juga udah ini gue. Nah, pertanyaan gue 18 tahun ke bawah gimana nih anak umur 13 tahun? Karena orang-orang yang mudah terpapar tuh mereka. Bukan orang-orang yang udah tua, teroris atau radikal yang udah usia 40 tuh biarin aja lah. Mati sendiri kok lama-lama kan. Cuman yang ini nih kudu dijaga nih, filternya dari mana. Nah, dengan mereka ada di dunia media sosial di mana mereka berhubungan dengan banyak orang, dan ketika paham ideologi itu masuk melalui Telegram, melalui Twitter dan segala macam. Nah, ini akan muncul kadar-kadar baru nih. Ini harus dilawan kan. Kan nggak mungkin pemerintah nutup media sosial semuanya, kan nggak mungkin. Ya udah harus ada satu yang inilah, film itu gue pikir untuk masuk ke doktrinisasi terhadap NKRI kepada mereka. Nah berhasil juga gue kemarin, ternyata penontonnya juga banyak yang anak-anak muda. Anak-anak SMA men. Anak-anak SMA, anak-anak. Ini bukan Z lagi ya. Ini kan film berat ini Bang untuk mereka sebenarnya Bang. Ya berat banget sebenarnya. Cuman ya bagusnya Rudy itu dia berhasil menghidangkan sesuatu yang berat itu menjadi sangat sederhana. Tapi drama kok, maksudku drama yang menyenangkan, nikmat juga. Temanya kan berat temanya. Ya, anak muda kan gitu kan. Dia kalau pengen cinta itu yang betul-betul harus dalam, deep, sehingga mereka punya hope. Gue pengen suami gue kayak Nicholas Saputra. Gue pengen lah istri gue kayak Alice Tatum. Kan gitu-gitu doang mereka. Tapi sederhana banget. Lu nggak usah banyak pesan deh. Kasih itu aja. Nah, gue sama Rudy tuh menemukan formula itu. Formula ini gue bilang. Kenapa film ini pertamanya berantem tuh gue sama dia tuh, sama penulisnya. Penulisnya pertama bukan Monty Tiwa loh. Penulisnya pertama Alim Sudio, ya kan. Awalnya mau digambarkan seperti pertemanan, hotel Mumbai segala macam. Gue bilang, ya pertempuran berhari-hari gitu. Iya. Gue bilang, no, bukan kayak begini. Titanic, gue bilang, Titanic. Ya kan? Rose and Jack. Semua orang tahu kalau Titanic itu tenggelam, tapi yang membekas dari mereka itu adalah kisah cinta Jack and Rose-nya ini. Ketika Jack kayak begini ya. Iya. Titanic gue bilang. That's formula yang tepat buat film seberat ini. Itu, ya kan. Banyak film Titanic lah. Cuma James Cameron aja yang berhasil membuat sebuah film ditonton jutaan orang. Titanic. Ya, itu aja formulanya. Formulanya jadi Titanic ya. Titanic gue bilang. Apa yang membuat lo? Karena banyak ke soal the matter of quantity aja atau apa Bang? Emang enggak, itu formula aja. Maksud gua gini, penonton Indonesia ini boleh gue bilang penonton BC ya. Ya kan, kalau sudah BA itu kan ya, kelasnya itu mereka pasti nonton OTT Netflix dan segala. Mereka malas. Karena ke bioskop itu kan harus butuh effort besar tuh. Iya. Kan. Gue belajar lah, film pertama gue yang gagal. Apa tuh Bang? Film anjing. Oh, Marley. Marley kan gue harapkan gue bisa dapat kelas BA kan gitu kan. Tapi enggak. Ternyata dari hasil yang gue dapatkan itu, orang kelas itu tuh nggak mau datang ke bioskop, nggak mau effort gitu loh. Mereka mampu beli,
ya kan tiketnya, tapi mereka nggak pengen punya effort ke sana. Kalau mau udah yang terbiasa sama mereka kayak Avengers atau Marvel, film Marvel itu yang betul-betul udah menarik sangat- mereka Iya, banget. iya. Ya kan, masih kelas BC nih. Nah, gimana caranya kelas C ini bisa nonton, penonton terbanyak kita? Yaitu rumusnya kalau nggak serem-serem banget, humor-humor banget, sedih-sedih banget. Nah, jadi yang ingin lu tampilin di situ apa impresinya, Bang? Iya. Menakutkankah atau sedih atau apa? No. Atau tragis atau bengisnya iya, teroris gitu. Gue hanya ingin mengingatkan orang kembali terhadap peristiwa sejarah 2018 kan gitu kan. Ini kan nggak gampang. Mana sih film tentang sejarah kita itu yang berhasil? Gue pengen tanya. Ya, film dengan biaya besar ya tentang. Dulu zaman propaganda Orde Baru Nah, kayaknya itu kan karena dipaksakan, ya, atau semua orang wajib nonton. Yang sekarang ini nih, yang bebas nih, Cokro mungkin. berapa penontonnya? Iya. Ya, nggak berhasil kan, nggak berhasil membuat orang itu Betul, membekas kan gitu kan. Nah, gue Cokro nggak TV pengen, gue maksudnya. nggak pengen terjebak menjadi ini menjadi dokumenter atau menjadi biopik atau apapun kan gitu kan. Ini adalah film, ya kan. Nah itu ramuan itu yang kemudian kita bangun nih, supaya orang pada intinya pesan bahwa lu harus buka kembali nih Makobrimob 2018 tuh buat pelajaran. Dan viral ternyata di TikTok. Oke. Ya. Itu Cakra TV gue lihat. Oh iya ya. Malu dong Mari. Kenapa pakai Cakra TV itu? Itu pertanyaannya menyentuh. Supaya jangan lupa kawan. Cakra TV. Iya. Bang, tapi ini kan based on true story ya. Nah, Inspired inspired by true story. Nah, seberapa true ceritanya? Ya. Berapa persen Kadarnya dan bagaimana menurut lu lu ya? mengolah berbagai fakta itu menjadi sebuah rangkaian film yang juga menarik. Ini dan sama kayak di politik aja, Bang. Kan nggak semua yang kita omongin di belakang bisa kita omongin ke depan kan. Kira-kira kayak gitu, Bang. Iya kan kita lihat ada dua kota lah, dua tempat lah Surabaya, settingnya Surabaya sama Depok kan sama Makobrimob. Kalau secara karakter itu mungkin 70%-an, ya kan. Jadi ingat ya Gendis ya. Gendis yang cewek itu yang polisi. Sekarang jadi Kapolsek sebenarnya. Jadi memang pada Namanya bukan Gendis kan? namanya bukan Gendis. Tapi ya. ada ya orang. Ada. Nama sengaja gue fiktifkan meskipun secara bangunan karakternya benar ya kan. Supaya untuk melindungi orang-orang yang masih hidup ini dari serangan selanjutnya kan gitu. Dan betul-betul itu dipukul pakai ini. Lo kalau misalnya buka kembali apa sejarahnya tentang Apar itu kan. ya apa kayak buat Iya. apa Pemadam kebakaran. pemadam kebakaran. Dipukul habis, mukanya tuh hancur, giginya hancur habis. Dipukul betulan. Tapi diselamatkan oleh napi yang ingin bertobat, persis seperti Rosid. Jadi lu lihat film Sayap-Sayap Patah kan ada teroris yang ideologis ya kan, ada napi yang masih kiri kanan masuk enggak Masih gamang. masih lah. gamang gitu. Nah ini yang menyelamatkan si Gendis ini dan itu real story. Dan betul dibuang atau dilempar melewati tembok segala macam. Itu betul. Itu kita inspired by itu cerita itu. Terus kemudian spoiler nih. Tipis-tipis saja. Iya kan? Tipis-tipis saja. Ya, pemakaian kaca untuk membunuh mereka itu real story pakai kaca. Bayangin men, sadisnya gitu. Itu kaca dipecahkan sama mereka, ya kan? Terus kemudian dipakai buat mutilasi. Nah, anggota-anggota Densus itu. Lo bisa bayangin nggak mutilasi dalam kondisi hidup-hidup dengan benda yang tidak tajam? Iya. Nggak langsung mati, Bang. Nggak langsung mati. Iya. Painnya ya. Iya, kita buat kurban aja nyembelih harus pisaunya harus tajam, Bang. Ya. Biar nggak sakit kan. Katanya. Gue juga nggak paham ya kenapa mereka bisa segila itu ya. Itu kan keji men, ya kan. Gue kalau pengen bunuh orang bunuh aja lah, tusuk lah, atau tembak kan jelas. Ya, tapi ini enggak, dia betul-betul mutilasi. Berarti tingkat kadar kebencian itu udah 100% sebenarnya. Udah nggak jadi manusia buat gue, itu mereka binatang aja, ya kan. Cuman badannya aja manusia. Iya. Ini ya, gue mau nanya agak spesifik tapi bener juga ketakut spill gue spoiler. Iya, gimana Ri? Apa nih menarik? Iya. Lagi pilih-pilih nih, Bang. Pilih-pilih. Iya. Enggak. Lo spoiler aja. Kalau udah spoiler udah banyak banget. Biar aja. Iya kan ada beberapa hal lah. Lu memilih anak kecil tuh disengaja itu, Bang, ada anak kecil itu.
Ya itu yang Iya. bom itu ya. Dan Iya, dan itu dan menyentuh banget, iya, Bang. dan yang di Surabaya itu kan kalau kita lihat kan yang agak membekas sebenarnya bom gereja ya, Bang. Iya, ya? iya. Tapi kenapa settingnya di situ kantor polisi gitu? Jadi jadi gini, banyak terjadi bom bunuh diri itu di tempat-tempat ibadah, terutama gereja, ya kan. Nah, cuman kan ketika kemudian gue bawa gereja itu sebagai satu tempat peristiwa, ini akan terjadi penggiringan opini, ya kan, bahwa kalau misalnya gereja pasti kalau gereja pasti musuhnya masjid, kalau Kristen pasti musuhnya Islam, karena ini kan dua agama terbesar. Ini kan yang bahaya nih. Biner. Meskipun faktanya kan seperti terjadi itu, Iya. ya kan. Cuman kalau ketika di film kan itu bisa beda lagi penafsirannya, ya kan. Nah, gue hindarin. Peristiwanya benar, ya kan. Cuman tempatnya yang kemudian gue ubah. Oh. Itu. Tapi kan sebenarnya gini, Bang, kalau kita lihat ceritanya pola modus operandinya, perekrutannya, mencari pengantin dan mempengaruhi sampai akhirnya dia mau jadi pengantin gitu ya. Itu kan sebenarnya kan udah pengetahuan yang mahfum saja. Orang yang sendiri, orang dipengaruhi sama orang yang mempengaruhi dia pun nggak mau jadi bomber gitu kan, segala macam. Nah, apalagi yang mau lo hadirkan ketika semua faktanya sebenarnya nggak ada yang terlalu baru, Bang? Banyak sebenarnya. Gini loh, kalau kita bicara bioskop, gue nggak bisa cerita banyak fakta itu. Padahal fakta itu banyak banget. Jadi kan penonton bioskop ya, penonton yang dengan 1 jam 10 menit, 1 jam 50 menit, lu mau menghadirkan apa? Iya kan? Lu nggak bisa detail. Ya, kalau detailnya kan terlalu panjang, lamban kan gitu kan, lu nggak dapat emosionalnya gitu. Itu baru bisa ketika series tuh. Nah, ketika series lah bebas gue untuk bisa bermain detail-detail kan. Ini bakal ada seriesnya juga nanti, Bang. Series mungkin judulnya bukan Sayap-Sayap Patah, tapi ada yang lain kan gitu kan. Broken Wings. Ya pada intinya gue tertarik itu dengan dunia bawah tanah yang terjadi teroris. Ya kan. Yang gue tertarik itu sebenarnya bukan masalah bom-bomnya, tapi kenapa kok orang jadi teroris? Iya. Apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang itu bisa berubah menjadi teroris, kan gitu kan? Terus kemudian kehidupannya polisi-polisi yang mengejar mereka itu seperti apa? Lu bisa bayangin nggak? Surveillance, ya kan? Lu mengintai mereka berbulan-bulan, bahkan masuk ke dalam mereka dan berubah menjadi mereka selama berbulan-bulan. Gimana proses psikologisnya dia, kejiwaannya dia, kejiwaan orang-orang. Itu kan yang gue menarik itu tuh sebenarnya. Iya. Sayap-Sayap Patah kan bicara tentang itu. Iya, betul. Iya kan, bukan berbicara tentang bagaimana merakit bom, enggak. Meskipun diskusi tentang terorisme tuh udah terjawab semua ya, cara perekrutannya gimana, segala macam, betul. pola modus operandinya. Betul. Salah satu yang menarik, Bang, adalah bagaimana pola polisi tadi dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan mertuanya, dengan mungkin Densus terutama ya. Densus terutama. Apa yang mau lo hadirkan dan cerita apa yang menarik, Bang? Nggak, gue pengen gini. Gue dapat cerita dari anggota di dalam bahwa tingkat perceraian di anggota Densus 88 itu bisa mencapai 70%, 80%. Ya kan? Dalam artian nggak mudah menjadi istri seorang anggota Densus 88. Lo bisa bayangin lah, Densus ini kan seperti pelaut. Ketika dia harus menangkap teroris, dia harus mengintai itu berbulan-bulan, ya kan. Jadi dia harus meninggalkan, dia nggak boleh bisa dihubungi, dia harus meninggalkan istri dan anaknya, ya kan. Jadi ada satu orang anggota Densus, ya, gue ketemu istrinya, gue ngobrol. Ini real ya? Real ini real. Bu, gimana bapak ini ketika ibu ditinggal bapak? Ya sudah saya pasrahkan aja lah. Kebetulan istri kuat banget. Ya udah saya pasrahkan aja lah. Ya toh buktinya dia pulang dan kita juga anaknya jadi 3 juga, ya kan. Dan yang menariknya 3 anaknya jadi anggota Densus juga. Jadi istrinya tuh betul-betul sendirian, kan. Jadi sejak awal tuh dia hanya menjadi seorang istri, seorang ibu yang hanya melahirkan orang-orang yang akan meninggalkan dia. Jadi itu bener ya, masak setiap hari belum tentu dimakan, segala macam itu sehari-hari itu, Bang. Iya, itu sehari-hari. Termasuk dialog tadi soal kafan dan selimut itu tadi. Itu titik awal sebenarnya. Tapi pada titik selanjutnya udah mereka pasrah, terserah lah. Kan gitu kan. Ada satu lagi nih. Tapi kata-kata Bang Denny tadi tuh mantap banget, Bos, barusan. Dia cuma menemani dan melahirkan orang-orang yang akan meninggalkan dia. Iya. Itu diucapkan sama si ibu itu. Ya kan. Ya mungkin udah takdir saya, Pak Denny. Saya hanya saya hanya bersuamikan seseorang yang nggak ada juga sama saya. Dan anak yang saya lahirkan juga nggak ada bersama saya, ya kan? Ya sudah, karena saya sudah terbiasa, ya sudah saya jalanin aja. Kayaknya itu tesis film lu deh, Bang. Ini soal orang-orang yang akan meninggalkan lu aja kan, ya kan, kayak terorisnya kan. Dan itu semua painful kan. Iya. Ditinggalkan keluarga, harus
bisa meregang nyawa kan. Termasuk orang yang akhirnya di terideologisasi karena meninggalkan ideologi keluarganya tertentu, juga kan? akhirnya mau Meninggalkan keluarganya juga. Jadi mau bunuh diri gitu. Gue sepakat sama Rudi Sudjarwo. Kalau film Sayap-Sayap Patah ini kita nggak bicara tentang teroris, kita nggak bicara tentang polisi, tapi kita bicara tentang manusia. Kita sepakat, gitu loh. Manusia dengan segala pekerjaannya, dengan segala keyakinannya. Tapi kok kelihatannya gampang banget ya kalau ngelihat film lo ya Bang ya. Nah. Orang mau bapak kamu mana, ibu kamu, oh nggak ada, sendiri kamu ya. Udah sebatang kara. Langsung tiba-tiba di scene berikutnya dia jadi pengantinnya gitu. Faktanya memang proses 2 jam, ideologisasinya. 2 jam orang untuk jadi teroris, jangan salah. Oh gitu. Dari riset gua ya, ketika orang datang ketemu dengan satu orang yang jago tuh seperti dulu Nurdin M tuh 2 jam men, lu jadi pengantin. Hanya untuk menanamkan keyakinan kepada lo bahwa surga itu ada dengan lu membunuh diri lu, dengan lu membom diri lu. Itu 2 jam men. Gak main-main. Iya. Gak main-main. Lu pikir emang gampang? Kita mau coba lu berdiri aja di apartemen tower lah. Kan lantai 30 gitu ya. Lu gregetan kan? Terus gimana dengan orang yang bawa bom, ya kan, tahu bahwa dirinya mati, ya kan, dengan gua akan memberikan sesuatu nih, gua akan dapat surga. Dan biasanya ya, yang gua dapat ya, mereka memfilmkan, hai teman-teman, gua akan masuk surga gini. Oh gitu. Ini propaganda yang akan disebarkan kepada para calon pengantin lainnya. Dibangun, ya kan. Dan mereka dengan bangga begitu. Dan dengan ceria, dengan bangga, sehingga orang-orang yang akan menjadi pengantin berikutnya nggak takut dan mau bergabung gitu. Kayak gitu. Nah ini ada satu hal yang menurut gua agak menarik juga nih Bang di film ini. Mungkin banyak orang yang nggak melihat gitu dia. Gimana tuh? Yaitu ini soal teknologi gitu. Ya kan. Jadi ada cerita dia disuruh bikin alat untuk ini gitu ya. Itu gimana Bang? Kenapa kok mereka bisa? Iya bisa kayak gitu. Nah dalam riset temuan lu gimana mereka gue di kepala gue ya. Lu nggak perlu kerja di Sony atau kerja di perusahaan teknologi Hyundai terrorism gitu ya. is the technological movement juga gitu ya. Mereka punya dan demokratisasi teknologi. punya terdemokratis juga Bang. Inovasi murah, gitu. Itu bom yang kemarin gue tunjukin itu bom lama sebenarnya, model bom lama. Lu nggak tahu sekarang model bom tunjukkan Densus lewat bom rokok, bom panci. Oh panci. Aqua air mineral botolnya itu bisa jadi bom. Bom buku dulu buat ingat. Iya bom buku. Iya. Dan itu lebih terdemokratisasi lagi tuh cara. Lu bagaimana cara mereka bisa dapatkan pengetahuan itu? Internet man. Itu semua mereka pelajari lewat internet. Dan mereka berhasil. Polanya masih, kalau kita lihat ini kan refleksi lu sekian tahun lalu Bang ya. Sampai sekarang ini menurut lu polanya masih sama nggak? Atau sama pola itu cara kerjanya, how they work, how they influence berarti people, gua gitu. kalau bikin senjata gua nggak perlu kerja di Pimdat dong sekarang atau gimana? Lu nggak tahu bahwa senjata yang disita, gitu lah, yang disita oleh gampangnya. Densus itu banyak senjata rakitan yang sebenarnya mirip dengan senjata aslinya. Bukan hanya bentuk ya, tetapi powernya itu sama. Ini lu akan tukang bubut surprise. ini bos. Iya. Bubut. Lu akan surprise. Ini- Lu tahu nggak yang kemarin ketangkap kalau nggak salah pas waktu sidangnya Rizik Syihab, dia bikin bom yang dikasih nama Mother of Satan. Namanya udah ngeri kan, ya kan? Itu bom ya kalau ditaruh dan meledak ya, lu kebakar. Gila. Dan itu bukan PhD teknik kimia kan yang bikin kan? Iya kan, tukang las, Iya kan? tukang bubut, tukang cat. Anak STM paling bagus ini bos. Lu lihat Amerika bos. Amerika itu sampai ada Silicon Valley itu gara-gara investment di bidang militer untuk bikin begini-beginian. Bos. Tapi kan dia PhD. Iya makanya ini yang jadi pertanyaan gue nih. Iya, mereka belajar lewat internet bagaimana cara bikinnya. Ya, dan ada beberapa yang memang gagal meledak di tengahnya dan mereka mati yang tidak terberitakan kan. Tapi ada yang udah berhasil. Yang konyol-konyolnya ada. Tapi ada yang sudah berhasil bikin. Tapi sebelum berhasil dia meledakkan, ya kan, itu ditangkap Densus duluan. Oke, jadi itu pola umum Bang ya. Semudah itu juga orang terpengaruh gitu ya. Menjadi teroris ya. Lewat 2 internet, jam. Bang. Maksud gua jadi gini lah. ini enggak gua kasih lu bikin itu kan butuh kualifikasi ya secara ini buktinya rasional. Lu pikir si Rojak siapa Bang namanya Bang? Rosid itu. Iya makanya. Lu lagi depresi. Anak Politeknik Fisika mana dia? Jadi lu lagi depresi nih, lu nggak punya ayah, lu pendidikan, gini lah, lu nggak diakuin, lu tidak punya eksistensi,
Iya kan, sebagai seorang manusia yang tidak dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Lu masuk sebuah kelompok, ya kan, di mana itu banyak orang-orang sehingga lu muncul eksistensi diri lu. Ada yang menemukannya lewat geng motor, ada yang menemukannya lewat anak band lah ya. Bukan anak band yang kumpulan yang gede itu misalnya supporter bola. Ada tuh. Yang kalau gue di rumah gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, gue nggak diakui. Atau fans K-pop, bisa juga. Tapi ketika gue pakai bendera ini misalnya Persebaya gitu, gue menjadi seseorang. Ada tuh. Nah, ketika dia masuk di misalnya seperti Telegram, orang-orang seperti itu yang banyak itu kemudian, wah lu hebat, lu ini, lu gini. Dapat rekognisi gitu ya. Iya. Kebayang nggak masuk dalam kumpulan itu dan kemudian lu menjadi seseorang. Dan lu harus membuktikan diri lu untuk menjadi seseorang. Kan gitu kan. Itu sama seperti yang anak begal-begal itu kan, yang pengen membuktikan diri kepada geng motornya bahwa gue tuh jagoan. Betul. Sama seperti itu. Kelintih itu kan. Iya, sama seperti itu. Dan semudah itu. Dan kebanyakan orang itu orang-orang Cooper, inferior, atau orang-orang yang mungkin ya selama ini gua jadi orang-orang kalah dalam hidupnya gitu ya. Dia pengen jadi pemenang dengan membuktikan kepada kelompoknya, ya kan, bahwa gua juga seseorang. Ya, dan dunia terorisme dan dunia radikalisme ini dunia ekosistem yang nyaman untuk menerima orang-orang seperti itu. Betul. Jadi cara memerangi terorisme dan radikalisme ini ya diperdikit orang-orang kalah ini. Orang-orang kalah ini harus di. Ini balik ke yang tadi. Maksudnya gini, Dit. Apa masih rakit-rakit? Iya, ini negara, Bos. Brimob tuh kan negara yang mempersenjatai. Tapi ini kan gejala dunia, Iya, nah ini non state actor bisa punya akses pada kemampuan yang selevel itu. Gua bukan bilang di film itu tidak mungkin, ya mungkin, tapi gua mau tahu temuan-temuan risetnya Bang Denny gimana. Daya bunuhnya juga. Gimana pewarisan pengetahuan itu kan enggak. Dan satu Bang, menurutku selain tadi ya kemauan akses kepada pengetahuan perakitan segala macam yang sophisticated dia bisa akses, ini kan pasti juga ada pendanaan operasi-operasi dan gerakan kayak gini kan fulusnya pasti harus ada dong. Atau memang modal quote unquote modal bismillah aja, modal yakin aja. Enggak dong, ada pemodalan dong. Lo apa nggak lihat beberapa waktu di Densus menangkapi kotak-kotak sumbangan yang ditaruh di itu dengan pendapatan 3 miliar sehari. Banyak juga ya. Lo kotak-kotak sedekah yang nggak jelas di mana itu dengan orang-orang yang disebarkan minta sedekah. Itu ketika kemudian dibongkar oleh Densus, itu ternyata diorganisasi oleh sebuah IO, event organizer yang bernama apa lupa gue itu. Dengan pendapatan 3 miliar sehari. Masa lupa. Wawan apa gitu. What's in the name? Jadi itu cara mereka untuk bisa meraih mendapatkan pendapatan keuangan. Untuk dibagi-bagi. Itu yang nggak lu ungkapkan juga di film itu ya? Apa karena terlalu panjang aja? Panjang aja, nantilah dalam series mungkin gua akan lebih detail ya caranya. Jadi langsung diresepsi aja tuh, langsung di ujung aja ya gimana cara mempengaruhi apa dan polisi surveillance-nya perjuangan untuk jadi surveillance ya, itu memata-matai teroris. Balik lagi, ini Titanic kalau kata Bang Denny tadi. Tapi satu yang agak mungkin Titanic juga, yang salah satu tokoh yang gue suka adalah favorit gue adalah Nugi. Nugi keren banget. Siapa Bang nama Sadikin. Ya kan? Itu beneran Bang, interogasi kasih gorengan. Iya, itu dia tuh. Sehumanis itu. Banyak orang keluar bioskop tuh ada dua. Ini soal ini bisa Sambo nih ngaruh nggak ya? Yang kedua, masa polisi interogasi orang kasih nasi padang sama Kuala Namu nggak gini kayaknya. Kamu aus, coba kasih minum dulu. Nasi padang, soto atau gue pertanyaan yang sama nih kepada Densus pada waktu itu. Emang betul Pak interogasinya seperti apa? Dia bilang ya, dulu awal-awal ketika Densus dibentuk nggak begitu, kejam untuk interogasi. Bayangan kita kan Guantanamo kan? Iya. Sebenarnya bukan kayak Guantanamo juga, nggak sekejam itu, ya kan? Tapi pada intinya tetap ada kekerasan lah. Akhirnya gue tanya, kok bisa sekarang menjadi berbeda? Jadi gini, menurut mereka, ya dulu orang yang menginterogasi adalah orang yang melakukan surveillance atau pengintaian. Jadi dalam apa kesel gregetnya dan segala macam, sehingga ketika mereka interogasi tuh ambil keselnya tuh keluar. Nah sekarang dipisah. Sepaket kalau dulu ya. Gitu loh. Kalau lu perhatiin juga sekarang dipisah, penindakan beda ya kan, surveillance beda, interogasi beda. Jadi mereka punya divisi-divisi. Jadi ketika dia menginterogasi orang itu tidak ada relate dengan emosinya dengan orang itu. Dan itu tergambarkan di film itu Bang ya. Iya. Yang nangkap Niko, yang interogasi Ariel Wahab dan Nugi gitu. Betul. Ya?
Kalau yang interogasi Niko itu habis dihajar tuh. Jadi itu tuh bagian daripada Densus ya ketika berkembang. Jadi udah mulai dibangun divisi-divisi. Yang interogasi nggak boleh sama orang yang surveillance. Nggak boleh siapa yang motret itu Rivaldo kan gitu kan. Namanya siapa Rivaldo? Yang almarhum Ridwan ya kan. Menginterogasi nggak boleh. Gitu loh. Dia boleh samping-sampingnya aja ya kan, hanya buat mendapatkan masukan-masukan gitu. Tapi yang interogasi langsung tuh nggak boleh. Atau mendampingi kayak Niko mendampingi ini ya. Makanya Sadikin itu kan nggak ikut dia surveillance. Iya. Kan. Pengintaian nggak ikut dia. Kan makan nasi padang aja. Nah, dia cuma datang karena Padang, dia pakai teknik interogasi, teknik mencari simpati lah sebenarnya kan. Tapi itu real tuh Bang, bener kayak gitu Bang. That's real. Ya. Mau makan dulu santai. Apa kamu nggak capek gitu? Masa kan ini nggak sesuai yang gue bayangin gitu. Kan nggak mungkin ya. Nugi bisa begitu tanpa dia melakukan observasi. Jadi menarik observasi begini nih. Permintaannya Niko pada waktu itu ketika mau bikin film ini, ketika mau syuting nih, gua nggak dapet jadi polisinya sebelum gua bisa menginterogasi napinya nih. Napi beneran yang baru ditangkap nih, masih fresh ya, kalau bisa dibilang di Densus itu masih merah gitu kan. Ideologis banget, leong banget lah. Leong ya banget kan? ya. Leon ini tokoh paling jahatnya di situ lah ya. Jadi mereka tuh pakai tutup kepala, Nugi, Iwa, terus Niko ya dengan beberapa orang kru gitu kan ya. Interogasi. Oh, Iwa ikut juga. Jadi yang menariknya adalah mereka kan yang melihat bahwa teroris itu benar ya, ada ya. Bukan sesuatu yang selama ini mereka pikir itu bagian daripada propaganda. That's real, orang ini di depan dan cara berpikirnya itu yang juga mereka heran. Kok bisa begitu ya? Gue pikir dunia ini nggak ada orang-orang yang berpikir seperti nggak ada, ternyata ada ya. Di situ tuh kayak Niko, Iwa itu tersentuh. Nah, si Nugi kan juga begitu. Dia ngelihat cara orang ini ngambil. Lu nggak bisa dong orang keras sama keras, ya kan? Ketika lu kemudian keras, lu harus kerasin lagi, nggak akan selesai. Kan gitu kan. Nah, orang itu begitu, dia ke bawah, udahlah, lu ngapain sih begitu, makan dulu. Ya kan, lu mau apa? Iya kan. Iya. Jadi kayak gitu, jadi dibaiki. Mau jawab nggak? Kalau nggak aku mau nonton bola nih, ya kan? Dibaiki. Nah, ini terjadi. Lu inget ya, yang si gendis yang perempuan, ya kan, yang menyelamatkan juga teroris loh, ya kan, si Rosid. Ya itu karena perlakuan begitu, ngasih makan, cerita, kayak gitu, pendekatan, sehingga ketika terjadi ancaman seperti itu, yang menyelamatkan bukan polisi, yang menyelamatkan napi juga. Ya. Jadi ini cerita manusia biasa ya? Cerita manusia biasa sebenarnya. Itu real story, penyelamatan si gendis itu tuh real story, ya kan? Yang menyelamatkan napi teroris juga yang didekati dengan baik oleh dia kan gitu kan, bukan dikasarin. Kalau dikasarin kan nggak mungkin dia selamat si gendis. Ya itu aja. Nah Bang, itu juga kan kalau kita lihat di filmnya itu juga ini kan tadi sempat dikasih background sama Bang Denny bahwa dulu satu orang aja yang surveillance dan dia yang juga menginterogasi. Tapi sekarang berubah kan. Ya. Nah, ada perubahan kebijakan itu lu lihat dari mana ya Bang? Transformasi. Gua nggak lihat ya, karena gua mungkin baru deket-deket sama Densus itu ya pada waktu gue pengen bikin film ini ya. Dan mereka cerita itu sejarahnya. Dulu itu kan sedikit, Densus itu kan kecil banget pada waktu itu kan, nggak sebesar ini. Oke. Iya kan, kecil banget. Mereka yang bom Bali, sesudah bom Bali kalau nggak salah mereka dibentuk ya dengan tim kecil. Mereka yang mereka yang mengintai, mereka yang strategiknya bagaimana, mereka yang nangkap, mereka yang interogasi. Dan hidup dalam senyap ya, betul ya Bang? Senyap, betul-betul kan. Nggak ketahuan, pakai topeng terus gitu-gitu ya. Orang Densus itu orang-orang lapangan betul. Nggak bisa foto ada baliho gini-gini kan ya Bang? Nggak bisa tuh Densus. Apalagi terus Densus. Organisasinya makin besar. Pembagian kerjanya betul. Ada juga yang sekarang udah tambah lagi, ada yang di IT kalau nggak salah kan gitu kan, ada yang di mana-mana. Jadi ya kenapa kemudian tidak terjadi peristiwa seperti yang di Guantanamo misalnya? Ya itu tadi, mungkin Guantanamo kayak gitu ya. Sekarang juga mungkin udah nggak kayak gitu kali ya? Iya, mungkin dulu kayak begitu. Iya. Ya, Guantanamo kan di Irak ya? Di Amerika. Di Amerika ya. Ya untuk orang-orang Irak. Untuk orang-orang Irak. Ya mungkin mereka juga kesel ya pada waktu itu ya kan, karena capek. Ya itu kan psikologis sebenarnya. Gue capek ngadepin orang ini juga ngeselin, wajahnya segala macam. Ngaku kan. Bola bentar lagi nih kan. Mau nggak kamu? Gorengan. Dan itu kan berhasil buat banyak teroris ya. Betul. Abu Bakar Ba'asyir tiba-tiba mengakui bahwa dirinya cinta
NKRI. Iya, Sudah dipenjara berapa tahun? Mau gue Ya kan? Pancasila gitu. Lah itu kan nggak pernah kita lihat mukanya bengap dan segala macam, iya kan? Dan pada akhirnya dia mengakui itu dengan kesadaran, maksudnya yang nggak tahu kita betul apa enggak. Tapi kan kita lihat perlakuan kita kepada mereka kan juga nggak keras-keras amat. Iya. Bang, tapi oke, ini kembali ke latar cerita ya. Kan dari banyak cerita-cerita terorisme yang juga sama dramatisnya dan melibatkan kemanusiaan yang juga tinggi. Azhari, Nurdin M Top, bom Bali 1, bom Bali 2, macam-macam sekali. Kenapa Makobrimob yang lu jadikan sampel pertama? Karena itu yang paling gua tahu. Ya karena gua terlibat itu tadi, iya kan. Karena gua ngerti, gua tinggal gali tuh kan. Gua tinggal gali peristiwa-peristiwa di dalamnya, akhirnya dijadikanlah gua pikir jadi film. Ya kan. Gua nggak ada di saat peristiwa bom Bali. Ya kan. Gua belum ketemu orangnya, tapi itu jujur itu yang pengen gua jadikan film next sebenarnya. Bom Bali itu. Terutama Dr. Azhari. Ya. Dan Nurdin Top yang lu bilang tadi 2 jam bisa mempengaruhi bisa ya. orang. Itu dua-duanya teroris dari Malaysia. Ya kan? Dr. Azhari dan Nurdin M Top itu Malaysia. Bahkan Dr. Azhari itu dia dosen di Universitas Negeri Malaysia. Smart, ya kan, psikopat, ya, dan narsis. Siapa? Kok gue langsung mengidentifikasi pada Kayaknya ada orang yang gua kenal. smart, psikopat, narsis. Bang, ini ada pertanyaan kawan gua nih, pertanyaan titipan nih. Ini cerita istri lagi hamil tuh beneran bang? Ada teman gue yang nanya, si YP. Ini beneran gak bang? Ya mana gue tahu nantilah Oh ya, sama satu lagi. Kan ini kan cerita dramatis bang. Kan lu bilang tadi perceraian tinggi macam-macam kan. Ari bilang nih bang, kayaknya agak gak masuk akal kalau ditinggal istri ini, agak murung gini kan. Pasti agak happy bos. Apalagi dalam kehidupan manusia biasa gitu. Apalagi polisi orang punya jabatan, punya akses lah kepada banyak kesenangan. Kan? Bisa mengakses lah gitu. Densus ini memang beda, men. Gue ngeliat Densusnya beda. Mereka tuh orang-orang yang nggak boleh kelihatan ya. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau yang jadi polisinya pada waktu itu yang ditutup itu Densus semua sebenarnya. Yang di film itu? Di film itu, kecuali Niko sama Kifa Iskak kan. Yang pokoknya wajahnya kebuka itu pasti bukan Densus. Itu semua. Termasuk yang penghormatan terakhir ketika mobil itu Densus beneran. Densus semua. Kecuali Aryo Wahab penugi bos. Dan memang upacaranya kayak gitu bang. Iya. Kan kita dapat dapat pengarahan dari mereka tentang bagaimana caranya penghormatan kematian dan segala macam. Dan waktu kelima orang yang gugur di Makobrimob itu diprosesikan seperti itu ya bang. Tapi ya itu tadi beritanya nggak pernah ngangkat gitu. Malah kita beritanya paling hot waktu itu, Ahok selamat nggak nih di Makobrimob. Dan orang-orang juga. Yang lucu tuh orang-orang. Kemana aja ya? Gua tahun 2018 gua nggak tahu ada berita ini. Gua breaking news bang tuh sampai 2 hari di TV. Iya, kalau lu kan memang kerjaan lu begitu. Iya. Nah orang-orang yang nggak punya kerjaan begitu dia bilang, gua kemana aja ya? Ketika mereka buka, lu ternyata tempat gua deket sama sini, tapi gua kok nggak connect sama peristiwa itu. Iya, gua juga baru inget lagi. Ada Instagram live, ada orang-orang datang mobilisasi dan Lone Wolf mereka tiba-tiba ketangkap lagi di warung makan mana gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang meninggal di luar tapi ya kan dia tidak peristiwa di dalam. Nah pada waktu berjaga ini mereka di luar nih kan Brimob nih. Oh ini Brimob bukan Densus. Dia jaga nih ngelindungin markas komando itu. Nah Lone Wolf ini datang nih. Gua nggak tahu ya cewek atau cowok. Cewek kalau nggak salah tuh nusuk dengan pisau beracun itu. Si ceweknya tuh ditembak langsung. Jadi ya inget kan ya. Ceweknya tuh langsung mati, ya kan. Si ini mati berapa lama kemudian karena pisaunya beracun ternyata di rumah sakit. Iya. Ya kan. Itu tuh di sekitar Mako tuh bang. Di sekitar Mako. Di warung makan apa itu kan bang, di mana mereka nunggu. Peristiwa itu pada waktu Tegal. Ya akhirnya kan razia kan waktu itu. Iya. Gue pengen gambarin itu sebenarnya cuman mahal. Iya. Ahok selamat nggak ya? Ahok selamat kan. Iya dan blok. Oke deh. Ini bloknya beda ya katanya. Bloknya beda. Oke bang, yang terakhir nih udah ini kan lu ke depan akan
proyek ini akan lu lanjutkan nggak bang dengan tadi maksud ingin mendesakralisasi dan mendelegitimasi gerakan mereka, memberikan warning kepada kita bahwa ini sangat mudah dan sangat murah dan bisa juga kita yang terdampak, termasuk juga memberikan apresiasi bagi polisi-polisi sebenarnya bukan yang hingar-bingar tapi polisi-polisi yang selama ini hidup dalam senyap, hidup dalam gelap gitu. Enggak, gue sebenarnya polisi itu ya cuman bagian daripada ini aja sih. Gue tuh pengen nyentil sebenarnya buat pemerintah ya. Kepada BPIP, BNPT ya kan, BIN ya kan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, MUI. Film itu adalah salah satu media yang sangat efektif ketika lo mau bicara tentang NKRI, pluralisme, toleransi dan segala macam. Pergunakan ini. Tapi kan lembaga-lembaga ini kalau bikin film screeningnya banyak, Bang. Satu. Yang kedua nggak banyak kerjaannya, ya karena cuman pokoknya kita bikin acara-acara hidup NKRI agak mati. Gue capek. Gue belajar banget gini. Amerika sejak kecil udah dikenalkan dengan kapten yang sudah membahasakan negeri itu sendiri, Kapten Amerika, ya kan. Jadi sejak kecil orang Amerika itu nasionalis tinggi. Ya. Mereka sudah bangun nasionalis di Amerika itu sehingga lu kalau nyerang Amerika juga nggak mudah. Itu pertahanan mereka gitu loh. Nah kita kan enggak ya, kita nggak pernah ada satu usaha besar ya kan, duit ini kemana aja ya, bikin kayak gini kayak gua nih ya kan, mungkin dalam waktu 10 tahun 20 tahun kan berhasil nih, minimal anak-anak muda ini bisa bangkit nih. Jadi ketika mereka mendapat ini kan seperti vaksin kan, ketika lewat film itu di tempat di mana mereka juga suka ya kan, diberikanlah vaksin melalui film-film hiburan seperti ini, sehingga suatu saat ketika ada peristiwa mereka akan melawan dengan sendirinya karena ada self defense-nya. Ya. Jadi jangan kemudian lo, ya gue bilang kan kasihan Densus nangkep ya kan teroris. Lah ininya nggak dijaga nih. Ini siapa nih anak-anak mudanya, sehingga muncullah yang baru-baru ini. Yang jaga itu mulai media seperti film seharusnya. Itu. Jadi ya benar-benar. Jadi gue nyentil sebenarnya kepada. Nah, gue aja bisa bikin. Masa kalian dengan dana yang segitu gede nggak bisa bikin? Nah, lu ini nggak bang? Ini disclaimer juga nih. Lu seberapa dibiayai oleh kepolisian nih bang? Nah ini kan, nah coba lu kasih disclaimer nih filmnya polisi nih ya kan? Ya nggak mungkin lah. Di sini orangnya nih. Polisi nih bebas kasus terus. Nah kalau misalnya gini, kalau misalnya Police Boy, ya tinggal lihat aja anggarannya polisi, ada nggak anggaran untuk bikin film seperti ini? Ya kan gitu aja. Nggak ada sama sekali. Dan gue juga nggak mungkin minta kepada mereka. Pertama gue takut dengan proyek-proyek kayak begitu ya. Gue nggak ahli dalam bidang proyek-proyek bikin administrasi dan segala macam. RAB ini lo ini pusing lo. Dan belum gue juga takut kayak Mandra ya kan, yang akhirnya di penjara hanya gara-gara dia bekerja sama dengan TVRI kan. Gue nggak mau terlibat itu. Gue hanya butuh, bahkan mungkin gue berikan pesangon kepada orang-orang yang terlibat gitu kan di situ, yang polisi ya kan, ya buat ini mereka lah ya kan, meskipun mereka juga nggak butuh kan, tapi kan karena gue dibantu kan gitu kan, jadi bukan dari mereka ke gue, malah gue kepada mereka kan gitu, sebagai profesional aja. Nggak ada sedikit pun uangnya polisi masuk ke sini. Itulah yang membuat film ini menjadi sebuah film, bukan propaganda. Ada bang yang propaganda ya? Mirip ya? Ya banyak. Bang terakhir bang, pesan buat suspek radikal yang juga suspek ya bang ya, yang lu sasar juga dari film ini. Selain anak-anak muda yang masih polos untuk vaksinasi ini, dia kan ada yang udah terlanjur kena penyakit nih. Iya terlanjur gimana nih? Muter balik jauh. U-turn masih jauh nih bosnya kan. Adalah ini salah kalian ketika bicara bahwa terorisme atau radikalisme itu sesuatu yang benar. Nggak ada agama yang mengajarkan pembunuhan, kekerasan dan segala macam. Ya kan, nggak ada eksklusivitas dalam kehidupan sosial kita. Kita sama-sama manusia, sama-sama lahir dari sperma dan akhirnya kembali menjadi tanah. Terus kemudian lu merasa bangga dengan agama lu sendiri kan gitu kan. Itu pakaian apa yang lu pakai? Ya udah, balik lagi aja ke tahun 1928 aja. Bapak dan kakek kita itu sudah lebih dewasa dengan menciptakan Sumpah Pemuda. Nah lu sekarang pengen ngerusak-rusak Indonesia, lu lawan gua kalau gitu. Mantap. Lawan dia. Iya. Gua pikir tadi pas dia ngomong Dua Lipa. Lawan doi followersnya banyak. Iya. Malas juga gua lawan dia. Muni berkawan sama Densi aja deh. Densi dan Densus di film Sayap Sayap Patah. Sampai jumpa.